Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Hah? Apa kabar? Baik. Dia bikin sarapan sendiri. Soalnya kita sarapannya menunya beda-beda. Kalau dia pagi tuh makan nasi. Gue tuh kalau pagi nggak suka makan nasi. Dia pagi-pagi setiap hari, bener-bener setiap hari makannya kayak gini kalau pagi. Natto sama telur sama nasi, terus telurnya telur mentah ya, dan makannya pakai sayur. Lalu dia pas lagi sarapan di situ, gue bikinin bekalnya dia. Bukan bikin sih, rapihin. Jadi ini udah dibikin kemarin. Ini masakan orang Jepang, namanya nikujaga. Cuma tinggal dimasukin ke Tupperware aja. Tada, kayak gini. Nasi sama nikujaga. Nggak ada cantik-cantiknya ya. Itterashai, gambatte ne. Bye-bye. Oke, jadi Sin udah pergi kerja. Jadi gue mau sarapan. Biasanya sih gue sarapan cuma kayak roti, sosis, terus ini beans. Biasanya sih nggak ada, cuma karena lagi ada beans jadi makan beans, terus kacang. Minumnya cool. Tapi kalau makan pagi tuh gue bosanan banget, jadi bener-bener tiap hari tuh ganti-ganti aja. Yang ada aja sih di rumah. Dan biasanya makan pagi sambil nonton anime atau sambil nonton YouTube. Sekarang tuh gue lagi nonton ini, Re:Zero. Tapi gak tahu ini gimana ya. Seru sih dibanding anime-anime sekarang yang lagi ada. Halo, akhirnya pindah ke kamera karena HP mau dipakai. Jadi dari tadi gue ngevlog pakai HP. Terus kegiatan gue hari ini adalah seperti ini kurang lebih. Gue harus edit video JWD, terus harus upload video-video JWD. Terus gue harus ke post office untuk kirim buku. Jadi beberapa waktu yang lalu gitu, gue bikin giveaway di kelas JWD. Terus ini hadiahnya buku ini. Ini buku baru ya by the way. Terus udah pick up pemenang 2 orang, jadi sekarang gue pengen kirim ke tempat mereka. Nah kalau yang ini, 3 buku ini titipan teman gue. Terus gue harus pergi belanja groceries, terus harus bikin video TikTok juga. Jadi gue mau mulai dari yang paling atas, edit video JWD. Tapi sebelum itu gue aus banget, jadi mau bikin teh. Halo. Minum teh biasa, mungkin kalau di Indonesia kayak Sariwangi gitu kali ya. Nah terus sekarang mau edit video, sekarang udah jam 8.30, kan mau edit April ini kan, April 3 ini maksudnya adalah video April yang ketiga. April yang nomor 3, kapan kamu ulang tahun, bulan dan tanggal. Jadi kita cari yang bulan dan tanggal. Sebenarnya videonya udah selesai diedit sih, cuma ada bagian-bagian yang kurang gitu loh. Jadi 95% selesai, tinggal 5% yang lagi itu harus dicek ulang gitu maksudnya. Yang video April 9 juga sama, modelnya kayak gini. Jadi gue mau edit video dulu sekarang. Halo teman-teman, jadi sekarang udah jam 10.41 dan ternyata editingnya nggak selesai-selesai.
karena banyak yang harus diperbaiki gitu. Oke, jadi sekarang gue harus ke bengkel mobil karena kaca depan mobil gue itu pecah, bukan pecah parah gitu sih, kayak retak gitu. Jadi harus dibawa ke bengkel, dan sekarang mau ke bengkel tapi kerjaan gue belum selesai sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Udah sampai di bengkelnya. Bye. Halo teman-teman, jadi udah balik lagi ke rumah. Tadi anginnya kenceng banget, rambut langsung berantakan. Terus mobil gue sekarang lagi dibenerin kacanya. Katanya butuh 2 hari. Terus selama 2 hari itu kan gue butuh mobil nih buat kerja. Makanya bengkel mobil di Jepang itu biasanya sediain mobil pengganti. Ini mobil penggantinya. Terus lucunya, kadang-kadang mobil penggantinya itu levelnya atau rankingnya itu di atas mobil kita. Terus mobil pengganti ini nggak dipungut biaya, emang udah termasuk biaya bengkel gitu. Dan sekarang udah waktunya makan siang, jadi mari kita makan siang. Akhirnya selesai ngedit, tadi galau mau makan dulu apa ngedit dulu, akhirnya selesain editan dulu, baru sekarang mau makan. Jadi ini dia makan siang gue hari ini, isinya adalah kari. Dan ini gue beli di toko kari yang paling terkenal di daerah rumah gue, namanya adalah Indian Curry. Dan gue suka banget kari ini, dan sejak gue makan kari ini gue udah gak bisa lagi makan kari merek-merek lain. Dan ini tuh murah banget kalau di Jepang. Kalau kita makan di luar gitu ya, makan kari, itu satu porsinya bisa mungkin sekitar 90 ribuan kali ya. Semurah-murahnya 90 ribuan kalau dirupiahin. Tapi kalau ini satu porsinya itu cuma 50 ribuan. Tapi kalau dibawa pulang itu diskon 50 yen. Jadi sekitar berapa ya? Pokoknya gak nyampe 50 ribu deh. Makanya gue biasanya bawa panci sendiri, terus dimasukin ke panci. Kalau kayak gitu lebih murah. Seperti itu. Tada, jadi ini makan siang saya. Kari ini enak banget. Gue tuh benar-benar berharap kalian bisa cobain kari ini, kari terenak yang pernah gue makan di Jepang. Ini katsu, nasi, terus ini gue bikin sendiri gitu sih. Gue nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, disebutnya kiku imo. Parah, ini enak banget. Serius, ini enak banget. Dan biasanya gue kalau makan itu sambil nonton. Pasti sambil nonton. Harus sambil nonton. Jadi sekarang gue makan dulu. Terus kalau udah selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Soalnya gue pengen cerita soal tempat kerja gue yang baru. Gue lupa deh, terakhir gue udah cerita sampai mana ya? Kalau nggak salah, sampai gue udah diterima di tempat kerja yang baru setelah gue dibohongin, ya nggak sih? Jadi gue udah kerja di organic farm lagi kan, di tempat yang baru gitu deh. Dan nggak ada keluhan sama sekali. Dan orangnya baik-baik banget. Jadi organic farm ini tuh kecil banget kan. Gue sengaja pilih yang kecil supaya gue tuh bisa belajar gitu. Kalau misalnya kerja di farm yang terlalu besar, biasanya mereka cuma nanam satu jenis atau 2 jenis. Misalnya petani tomat ya tomat aja, atau wortel ya wortel aja gitu. Tapi kalau petani kecil di Jepang biasanya mereka nanam banyak jenis sayur gitu. Nah sama kayak organic farm tempat gue kerja sekarang, dia nanam kayak lebih dari 100 jenis sayur lebih gitu, banyak banget.
Jadi dari 2 minggu gue kerja di tempat dia aja tuh udah banyak banget gitu loh ilmu yang bisa gue serap dari dia gitu. Jadi organic farm tempat gue kerja sekarang itu usianya udah sekitar 10-11 tahun. Nggak terlalu besar, cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 greenhouse. Terus sama yang tanah luar gitu yang bukan greenhouse itu sekitar berapa ya, 3 hektar deh kalau nggak salah, nggak terlalu besar kalau di Jepang. Dia bangun farm ini sendirian, terus beberapa tahun yang lalu nikah dan baru punya anak nih Januari kemarin. Jadi di rumahnya lagi ada bayi. Nah, rumahnya itu sama farmnya itu di satu tempat gitu loh. Jadi biasanya kalau istirahat makan siang gue masuk ke rumahnya gitu, terus selalu ada dede bayi kan, jadi lucu banget. Gue seneng banget sih ada bayi gitu, soalnya gue selama ini belum pernah sama sekali gendong bayi, kayak ngelihat bayi yang baru lahir aja tuh gue nggak pernah sama sekali. Terus istrinya juga baik banget, setiap hari gue dimasakin makanan sama istrinya, kadang-kadang sama bos gue juga. Bos gue pinter banget masak. Terus kadang-kadang gue tuh suka nggak enak gitu kan kalau dimasakin makanan, jadi gue suka bilang gak usah dimasakin pak, saya bawa aja sendiri. Tapi dia selalu nolak, pokoknya dia maksa kamu harus makan sama kita gitu, sama dia dan istrinya bareng-bareng, soalnya masak itu kan repot, butuh waktu, kamu udah capek pulang apa segala macam. Pokoknya speechless, baik banget. Jadi kesimpulannya sih nggak ada masalah sama sekali di tempat kerja ini. Gua rasa setelah gua kerja di sana selama 2 minggu, setiap hari itu gua ngerasa happy aja gitu. Gue suka sih kerja di sini dan mungkin gue akan lama kerja di sini. Terus karena ini organic farm gitu kan, jadi gue bebas bawa sayur ke rumah. Setiap hari gue mau bawa pulang juga bisa. Jadi setelah ini harus ke post office, kirim buku ke Indonesia, dan harus belanja juga. Tadinya mau ke post office tapi nggak jadi karena salah satu pemenang giveaway kemarin tuh gue udah save kan alamatnya, terus tiba-tiba hilang. Sumpah gue udah screenshot tapi hilang. Akhirnya gue tanya lagi kan, tolong kirimin lagi alamat dan nomor dan lain-lain gitu, tapi belum dibalas-balas. Dan sekarang udah mau jam 5 sore, post office tutup jam 5 sore, jadi kayaknya gak bakal bisa kirim hari ini. Jadi mungkin besok disempet-sempetin. Mari kita rapihin belanjaan. Ini untuk makan malam, beli pizza yang kayak tinggal di toast gitu doang. Tapi nggak makan satu bulat gini juga, setengah doang. Tadi nemu snack lucu banget, koala march, tapi rasa shortcake. Nanti mau dicoba. Jadi ini gue mau kasih untuk pemenang giveaway yang kemarin itu di kelas JWD.
Hai, jadi kurang lebih kayak gitu sehari bersama saya di era Natania tanpa ada kegiatan khusus di hari libur tanpa kerja. Kapan-kapan kita bikin one day with me waktu gue kerja kali ya, kalau misalnya bos gue ngizinin. Rumah gue sebenarnya masih berantakan banget ya karena baru pindahan dan masih banyak banget yang harus diberesin. Jadi ya mungkin hari-hari libur berikutnya juga kegiatannya akan beres-beres terus. Terus sekarang udah jam setengah 8 malam. Abis ini gue cuma mau mandi. Abis itu ya leha-leha sedikit. Dan biasanya sih gue jam 10.30, jam 11 udah tidur. Soalnya kan besokannya pagi banget, bangunnya jam 6. Jadi ya terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!